belum sempat juga, belum kesempatan untuk menjawab. Silakan. Ini keterlibatan TNI di pembangunan Indonesia sebenarnya seperti apa? Oke ya, tadi saya senang ya diskusi ini ya, kita saling mengisi ya, yang kurang kita lengkapin tadi seperti Prof sampaikan tadi. Nah, jadi TNI ini saya mau sampaikan nih, saya jadi keinget waktu saya masih aktif ya. Jadi namanya membangun ini bagi kita udah nggak asing ya. Kita tuh dulu ada namanya AMD, kita rubah menjadi TMMD. Tentara Manunggal Membangun Desa. Sekarang ini sudah yang ke 100 sekian kali. Nah, apa? Itu ada fisik dan non fisik ya. Saya sampaikan di sini ya. Saya yakin, saya percaya ya, apa yang kita diskusikan ini direkam nih sama Mabes TNI, Mabes AD, AL, AU semua ngerekam nih. Jadi mereka besok ini udah nyampe nih di depan Panglima Kepala Staf Angkatan dan Panglima TNI masing-masing apa yang kita bicarakan karena di sini. Ada Pak Stompul bukan? Yep. Karena ada Bang Stompul bukan? Enggak, itu tugas saya dulu soalnya. Apapun yang dibicarakan di media itu kita rekam, kita kasih. Plus minusnya apa? Minusnya kita perbaiki, plusnya kita pertahankan. Nah, ada kita namanya TMMD, itu di mana saja. Ini saya sampaikan. Seperti di Papua, ada TNI di sana tuh. Dia juga membantu kok membangun di sana. Bahkan saya ini Angkatan Laut ya. Kita di luar TMMD ada Angkatan Laut namanya Operasi Baskara Jaya. Oke, itu kita mempunyai floating ship namanya. Apa itu? Di daerah-daerah itu banyak harga sangat mahal. Tadi disampaikan ya, perbedaan harga. Itu kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut. Saya ingat sekali tuh zaman Pak Bernard Ken Sonda itu. Kita muter ke pulau-pulau itu. Kita bawa daging, kita bawa sayur, sampai sekarang masih ada. Jadi kalau TNI tadi aku tidak membantah ya, aku tidak membantah tadi Prof Rai mengatakan bahwa TNI itu kalau bicara pembangunan bagaimana. Aku nggak membantah, bisa atau enggak. Tapi kadang-kadang TNI itu dia punya benak itu A sampai Z dia tahu, cuman dia belum dikembangkan gitu loh. Ini aku sampai pensiun aku juru bicara Mabes TNI dari dulu. Nah, aku bicara tuh gampang aja semua A sampai Z, aku bisa aja mengikuti sebentar udah langsung nyambung. Nah, kembali ke pembangunan tadi ya, ke pembangunan tadi. Jadi bagi TNI saya rasa bisa-bisa aja. Kenapa? Seorang keahlian saya menyampaikan masalah TNI ini bukan perang saja ya. Contoh, pasukan kita yang UNIFIL, memang ada yang korban, is oke. Tapi mereka di sana bukan perang, mereka itu seperti kita, seperti yang saya bilang tadi TMMD, dia di sana itu apa? Fisik dan non fisik. Fisik itu apa? Jembatan yang putus diperbaiki, rumah-rumah diperbaiki semuanya. Yang non fisik apa? Memberi semangat, motivasi lagi kepada mereka agar mereka itu menjadi apa ya? Yang tadinya under pressure jadi baik lagi. Memberi masalah kesehatan, masalah pendidikan. Saya ini cerita, saya makanya ingat Ternate ini. Saya dulu zaman-zaman di kapal nih ya, jadi kapal perang saya nyandar di sana. Apa? Di sana situasionalnya seperti itu. Saya datang ke sekolah, ngajarin sekolah. Tadi dikatakan jangan sampai diminta. Saya nggak datang ke sekolah itu langsung ngajar nih matematika. Saya nggak pinter-pinter amat sih. Jadi saya belajar yang anak-anak SD aja yang matematika gitu loh ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Jadi bagi TNI, apakah itu di daerah Papua, apakah di Aceh, di perbatasan, mereka itu ganda perannya. Ya, dia menjaga ini keamanan perbatasan. Nanti ada permintaan atau tidak, dia datang ke sekolah ngajarin. Bahkan untuk operasi Baskara Jaya atau TMMD, kita bukan TNI aja, kita libatkan lintas kementerian ya. Kenapa? Di situ ada kita dengan Kementerian Kesehatan, ada dengan Kementerian Pendidikan. Ya, demikian juga kita operasi kapal itu untuk market floating itu kita dapat kerjasama dengan semua pemerintah daerah. Jadi sebenarnya ini sudah kita kerjakan semuanya. Sehingga kalau menurut saya nanti yang tadi namanya film itu, ya kita juga sebenarnya sudah melakukan itu. Jadi kalau saya lihat tadi mungkin saya tidak perlu berdebat panjang ya, mungkin kalau dikatakan TNI tidak bisa bicara pembangunan, menurut saya ya kurang tepat juga. Kita bisa semua kok ya. Saya rasa profesor di sini semua, teman-teman saya di sini, saudara-saudara saya di sini,
Kalau kita bicarakan tentang taktik strategi, saya yakin semua kita belajar semua bisa kok kita ya. Memang mengimplementasinya kan bedanya di situ aja. Kalau kita di tentara, kita belajar taktik strategi, kita implementasikan. Nah, kalau pembangunan kan karena ranahnya tidak ada yang sangat rahasia kan, kalau senjata, bom atau namanya granat itu kan harus benar-benar kita pelajari secara serius. Tapi kalau pembangunan mudah-mudahan Prof. Rai, mudah-mudahan kita juga menurut saya bukan membela TNI ya, saya bukan membela. Kita bisa ditempatkan di mana saya. Okay. Itu yang saya mau sampaikan di sini. Sekali lagi harapan saya mudah-mudahan kita ini semuanya saling isi mengisi lah. Yang baik kita pertahankan, yang kurang kita buat menjadi baik. Demikian. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Saya mau ke Bang Emrus dulu. Sebelum nanti ke Bang Felix. Baik, supaya saya tidak menanggapi tentang TNI perannya dan lain-lain sebagainya ya. Supaya kita kembali ke laptop. Tentang tadi ada tentang paradigma pembangunan. Yeah. Paradigma apa sih? Jadi kalau secara konseptual bahwa ada paradigma top down dan bottom up. Lalu pertanyaan, mana yang terbaik? Kan begitu. Jadi apakah memang selalu bottom up terbaik? Belum tentu. Yang terbaik kombinasi top down dan bottom up. Karena ada kalanya suatu isu-isu tertentu atau inovasi tertentu top down. Kenapa itu kadang-kadang perlu? Karena masyarakat di lokasi tertentu mereka tidak sadar bahwa itu adalah suatu kebutuhannya. Tetapi begitu kita tumbuhkan kesadarannya tentang itu, oh ini yang saya butuhkan selama ini. Jadi oleh karena itu paradigma yang dilakukan di Papua harusnya kombinasi antara top down dan bottom up. Saya tidak tahu pembukaan lahan di sana sekian juta hektar ya. Apakah itu top down atau bottom up? Kalau kita telusuri dari sudut film ini, saya tidak yakin bahwa itu bottom up. Tetapi yang terbagus sebenarnya kombinasikanlah antara top down karena ada isu-isu tertentu dan bottom up itu jauh lebih baik untuk melakukan perubahan sosial dalam konteks pembangunan suatu daerah atau teritorial tertentu. Demikian. Oke, baik. Baik, silakan Bang Felix tadi ingin menyampaikan. Iya. Kami menyadari karena Papua itu kan luas. Kemudian distribusi penduduk tidak merata. Dan memang pelayanan pemerintahan juga kami sadari belum menyentuh juga sampai di segmen sampai grassroots, itu tidak semua. Sehingga ada ruang-ruang yang memang kosong. Peran dari guru, tenaga kesehatan, kemudian dokter atau mungkin PPL ya, penyuluh pertanian, lapangan. Sehingga disinilah ketika ada penugasan baik dari satuan penugasan Satgas ataupun aspek teritorial di lapangan, teman-teman dari TNI, dari polisi yang terdepan berfungsi sebagai pengajar, kemudian sebagai penyuluh pertanian, kemudian pembimbing sosial, kemudian juga aspek kesehatan. Jadi kita bisa melihat dari sisi itu. Teman-teman, saudara-saudara dari TNI Polri mengisi ruang-ruang yang kosong yang dari pemerintah. Karena target kita besar, teman-teman setanah air, bahwa tingkat kemiskinan kita masih tertinggi se-Indonesia, masih 34. Kemudian IPM kita juga terendah. Satu kabupaten di Indonesia yang paling terendah Kabupaten Duga, itu 34 IPM-nya. Sementara yang kita di tanah air sudah sekitar 80-an ke atas. Jadi memang ada kesenjangan yang begitu tinggi, aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan dari sisi daya beli. Dan ini menjadi sebuah perjuangan bagi kita semua. Kemudian yang kedua, kita ingin bahwa Papua ini tentu didekati dengan cara yang mungkin juga harus tetap berbeda dengan afirmasi. Dalam konteks yang tadi, Pak Prof senior saya, Pak Prof Effendi, bahwa memang percepatan ini mungkin dimaknai dari sisi ada percepatan dengan terobosan kebijakan yang lebih afirmatif, atau sebetulnya penambahan energi untuk mencapai tadi ada target yang besar sebetulnya di dalam RPJM, dari 34% tingkat kemiskinan harus menjadi sekitar 19%. Berarti kan ada sebuah perubahan, ada langkah-langkah percepatan apa saja ini, misalnya pelayanan kesehatan, kemudian pergerakan ekonomi, kemudian menempatkan misalnya MBG tidak hanya sekedar pemberian makan untuk anak sekolah atau balita, tapi kita melihat makanan bergizi, makanan MBG ini menjadi sebuah gerakan ekonomi lokal. Seminggu lalu kami keliling, ada 4 SPPG di
2 di Papua Pegunungan, 1 di Papua Tengah di Timika, dan 1 di Jayapura, bisa melihat itu anak-anak 47 anak petugas di MBG rata-rata hampir 45 anak-anak asli Papua. Berarti persoalan 1 SPPG bisa membuka lapangan kerja sekitar 45 anak-anak Papua. Kemudian perputaran pembelian 1 MBG misalnya membuka untuk 2.500-an penerima manfaat anak-anak sekolah, kebutuhan sayur bisa 330 kilogram dalam sehari. Buah semangka saja 1 SPPG bisa membutuhkan 130 buah semangka. Itu sebagai contoh bahwa kita melihat ini menjadi sebuah pergerakan ekonomi. Tadi kalau jika pendekatan Presiden Prabowo sebenarnya mendekatkan pasar off taker ke tingkat paling bawah. Ketika sistem logistik nasional yang masih mahal antara Jakarta dan Papua misalnya yang begitu mahal, atau Surabaya ke Papua, tapi kemudian ada kebijakan negara untuk mendekatkan pasar off taker ke tingkat yang paling akar rumput. Itu sebenarnya cara berpandang, saya pikir menjadi cara pandang Pak Presiden Prabowo untuk melihat Papua ketika menerobos berbagai sistem logistik yang mahal, investasi yang sulit jika mengharapkan investasi besar untuk menyerap off taker, tapi kemudian investasi skala-skala mikro yang bisa menyentuh akar rumput di tingkat bawah. Sebenarnya itu aspek popularity policy yang sebenarnya didesain oleh Bapak Presiden Prabowo. Oke.